Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami jelaskan tentang faqih yang arif. Faqih itu sebutan orang yang menguasai ilmu fikih. Arif itu sebutan orang yang telah menguasai ilmu ma'rifatullah. Pada pengajian sebelumnya itu terakhir kami bacakan penjelasan bahwa orang yang arif itu lebih unggul dibanding faqih dan orang-orang yang menguasai ilmu usul. Alasannya karena seorang arif, ilmu yang dipelajari adalah seputar mengenal Allah, dan Allah adalah zat yang paling mulia. Sementara faqih itu objek pembahasannya kan banyak seputar muamalah, mulai dari tata cara jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan seterusnya. Sehingga dilihat dari sisi itu, tentu orang yang membahas sifat-sifat Allah lebih mulia daripada sekedar membahas tata cara berjual beli. Namun demikian, jika ternyata yang faqih itu juga seorang yang arif, artinya dia menguasai dua bidang, tidak hanya faqih saja, dia juga sekaligus seorang yang arif, maka tentu faqih yang seperti ini itu menjadi sebaik-baiknya orang yang arif. Sebaik-baiknya orang yang arif. Wa'lam, ketahuilah, anal kalama, sesungguhnya pembicaraan fi alimin, terkait dengan orang alim, bil usuli, dengan ilmu usul, ilmu yang pokok, wa bil ahkami, dan terkait dengan hukum-hukum, itu mujarrodun, tidak disertai mim ma'rifatillahi ta'ala, mengenal Allah. Amma laukana, adapun seandainya orang-orang yang alim itu aliman alim bidzalika, dengan ilmu usul dan ilmu fikih, mujarradun, nah arifan birabbihi, dia juga sekaligus mengenal Allah, fahadza, maka orang yang itu min fadlil arifin, termasuk arif yang paling utama. Jadi kemarin saya bacakan penjelasan bahwa statusnya seorang arif itu lebih tinggi daripada faqih, karena arif itu yang dibahas seputar masalah Allah, kalau faqih yang dibahas tentang aktivitas manusia. Tetapi jika ternyata faqihnya itu juga sekaligus menguasai ilmu seputar Allah, ya, seputar mengenal sifat-sifat Allah, tentu faqih yang seperti ini menjadi arif yang paling utama, karena dia menguasai dua bidang. Selain faqih juga sekaligus seorang arif. Jadi kalau dibanding per bidang, ya, yang satu arif saja, yang satu faqih saja, tentu yang arif lebih utama daripada yang faqih. Tapi kalau ternyata yang faqih ini juga sekaligus seorang yang arif, tentu dia lebih utama daripada yang hanya arif saja. Kata-kata arif itu sebenarnya juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Biasanya dikaitkan dengan kalimat bijaksana. Dia seorang yang arif dan bijaksana. Nah, arif itu maknanya orang yang telah mengenal Allah. Jika seorang itu sudah mengenal Allah, pasti tindakannya juga akan bijaksana. Mestinya begitu. Mengapa seorang faqih yang arif itu lebih utama daripada yang hanya arif saja? Idhaza,
karena dia telah mendapatkan sesuatu, khazuhu yang didapatkan oleh para arifin, wa faddola dan dia melebihi alaihim dibanding arifin bi ma'rifati ahkami, sebab dia mengetahui hukum-hukum Allah, wa ta'limi ahlil islami dan mengajar kepada umat Islam. Seorang fakih yang arif itu lebih utama daripada orang yang hanya arif saja, karena orang yang fakih dan arif itu mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang arif, plus ya kelebihannya dia juga mengetahui tentang hukum-hukum Allah, kemudian dia juga suka mengajar agama Islam kepada umat manusia. Itu kelebihannya ya. Dan ini merupakan arif yang paling utama, karena dialah yang sebenarnya telah melanjutkan tugasnya para rasul. Tugas para rasul itu adalah mengajar ya. Tugas para rasul itu mengajar, tugas utamanya itu mengajar. Maka seorang ulama itu sebenarnya statusnya bisa jadi lebih tinggi dibanding dengan hanya seorang arifin. Karena kalau arifin itu hanya dia sibuk dengan Allah saja, dia kurang peduli terhadap umat. Yang penting hubungan dia dengan Allah baik. Nah, kalau yang ulama dan arifin, ya, ulama yang sekaligus arifin, itu di samping hubungannya kepada Allah baik, dia aktivitas kesehariannya adalah mengajar. Nah, dengan dia mengajar itu maka Islam kemudian menyebar kemana-mana. Kalau yang arifin saja, yang tidak mengajar itu ya aktivitasnya hanya zikir, sibuk dengan dirinya sendiri, itu ya baik, ya, tapi kurang menguntungkan, ya, kurang menguntungkan Islam. Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia itu ya barokahnya para orang-orang yang mengajar. Di sama-sama walinya Allah, wali jalur ilmu itu sesungguhnya lebih tinggi dibanding jalur yang lain. Karena wali yang jalur ilmu itulah yang menyebarkan agama Islam, yang punya peran besar dalam menyebarkan agama Islam. Kama naso ala dzalika, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Abdissalam. Syekh Izzuddin Abdissalam ini seorang ulama Syafi'i, artinya ulama penganut madhab Imam Syafi'i, yang gelarnya itu Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu artinya rajanya para orang alim. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Aulia, rajanya para wali, maka Syekh Izzuddin Abdissalam ini gelarnya adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Nah, Syekh Izzuddin ini selain rajanya para ulama juga sekaligus pasti seorang walinya Allah. Syekh Abdul Qadir juga begitu, selain dia terkenal sebagai rajanya para wali, dia juga sekaligus seorang yang ulama, karena beliau juga mengajar. Dan Syekh Izzuddin ini salah satu karyanya yang sangat indah dan berkualitas itu kitabnya namanya Sajaratul Ma'arif. Ya, kitab Sajaratul Ma'arif itu dari segi bahasanya sangat indah, uraiannya juga sangat berkualitas. Karena yang menulis adalah Sultanul Ulama. Jadi sekali lagi menjadi wali Allah itu banyak jalur. Ada jalur sabar, ada jalur syukur, ada juga jalur ilmu, dan jalur-jalur yang lainnya. Tentunya yang jalur ilmu inilah yang paling tinggi kedudukannya, karena dialah yang benar-benar melanjutkan tugasnya para rasul, tugasnya para nabi, jadi menyebarkan agama Islam, mengajarkan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Kalau orang itu hanya arifin saja tapi kemudian dia tidak mengajar, kan dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka aktivitas belajar itu lebih mulia daripada aktivitas orang berzikir. Ya, dulu sudah pernah kita bacakan itu penjelasannya. Jadi suatu hari Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid itu ada dua kelompok aktivitas positif. Yang satu sibuk berzikir dan berdoa, yang satu kelompok lagi sibuk mengajarkan halal haram. Ya,
Mungkin dia mengajarkan tata caranya wudhu, tata caranya sholat. Yang satu sibuk berzikir. Ternyata kelompok mana yang dipilih Rasulullah? Rasulullah milih duduk di kelompok yang sedang mengajarkan ilmu. Alasannya apa? Orang berzikir atau berdoa, jika Allah berkenan mengabulkan ya dikabulkan, jika tidak ya tidak, masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah belajar itu pasti ya. Kalau orang belajar itu pasti. Maka ngaji seperti ini, Pak, itu lebih utama daripada Bapak wiridan sendiri. Ya. Karena dengan ngaji Bapak dapat ilmu, tahu hukum-hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, mana yang ditinggalkan, jadi tahu. Tapi kalau Bapak zikir sendiri, itu untung-untungan. Ya. Kalau pas Allah berkenan dikabulkan keinginan Bapak, tapi kalau tidak berkenan ya tidak. Jadi sama-sama utama, ya, sama-sama utama, tetap lebih utama mengaji dibanding wiridan. Maka ya kita di samping kadang-kadang wiridan, ya juga harus kadang-kadang ngaji. Jangan terus wiridan saja terus tidak mau ngaji. Jangan begitu. Ya. Di kedua-duanya. Ya. Jadi yang dipraktekkan di pesantren-pesantren itu semua ilmu itu diajarkan. Ya. Jadi santri itu tidak hanya diajari tentang ilmu bagaimana mengenal Allah, tapi juga diajari ilmu fikih, diajari ilmu tauhid, diajari ilmu-ilmu yang lain, supaya ya mengetahui semuanya, walaupun tidak sempurna tapi tahu. Ya. Ketika ditanya masalah fikih dia bisa jawab dengan jawaban yang benar. Ditanya masalah tauhid dia juga bisa menjelaskan, ditanya masalah tasawuf dia juga bisa, karena kesemuanya dipelajari. Kalau kemudian seorang hanya mempelajari satu bidang, maka bisa jadi ditanya hal yang lain dia tidak bisa menjawab. Jadi kalau dibandingkan per bidang memang arif lebih utama daripada faqih, ya. Yang satu arif saja, yang satu faqih saja. Tentu yang arif saja lebih utama daripada yang faqih saja. Tapi kalau yang faqih ini sekaligus dia juga arif, tentu yang faqih dan arif ini lebih utama daripada yang hanya arif saja. Nah, berikut ini disampaikan dalam bentuk syair kitab Kifayatul Atqiya. Fali raqatin min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Mengapa seorang arif itu lebih utama daripada orang yang hanya alim saja, alim tidak arif? Karena satu rakaat yang dilakukan oleh orang yang arif itu lebih utama dibanding 1000 rakaat yang dilakukan oleh yang alim yang tidak faqih. Ya. Jadi perbandingannya ini sama-sama, yang satu arif saja, yang satu alim saja. Satu rakaat yang dikerjakan oleh orang yang arif itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang alim saja tapi tidak arif. Hadza, yang demikian ini kadalili, sebagaimana dalil, ala anal arifa, sesungguhnya orang-orang yang telah mengenal Allah itu afdhalu, lebih utama, min ghairi, dibanding yang lainnya. Faka'annahu, maka seakan-akan qala, beliau berkata, wa inna makana dzalika, adapun alasan mengapa seperti itu, li anna raqatan, karena sungguhnya satu rakaat min arifin, dari orang yang telah mengenal Allah, itu afdhalu, lebih utama, min alfi raqatin, dibanding 1000 rakaat min alimin, dari orang alim, ghairi arifin, yang tidak arif. Jadi mengapa arif lebih utama daripada alim? Karena satu rakaat yang dikerjakan oleh orang arif lebih utama dibanding 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang alim yang tidak arif. Permasalahannya kalau ternyata yang alim juga sekaligus arif, maka lebih utama daripada yang hanya arif saja. Itu. Walid wadzalika, dan yang dengan itu li anama, karena sungguhnya suatu yang yang tumbuh minal awali, dari yang pertama maksudnya seorang yang arif itu afdalu, lebih utama, mimma, dibanding suatu yang yang tumbuh minasani, dari yang kedua.
Karena buah yang dihasilkan dari ibadahnya seorang arif itu lebih utama daripada buah yang dihasilkan dari seorang yang alim. Bisa babil ma'rifati, disebabkan ma'rifat, alati yang sa'u, yang menumbuhkan anha dari ma'rifat apa afdolul a'mali, amal-amal yang utama. Ya, sama-sama sholat, yang satu orangnya itu sudah kenal Allah, yang satu belum kenal, atau tingkat pengenalannya beda lah, yang satu baru ilmu yakin, yang satu sudah ainul yakin, ya pasti beda. Apalagi yang satu sudah hakul yakin, pasti beda. Tetapi jika ternyata ya yang alimnya ini juga sekaligus arif, tentu yang alim dan arif itu lebih utama daripada yang hanya arif saja. Qala tekah berkata sapa Syekh Abdul Qasim As-Sokli, Syekh Abdul Qasim As-Sokli fi kitabil Anwari, dalam kitab Anwar, rakaatun satu rakaat min arifin, dari orang yang arif itu afdalu lebih utama min alfi rakaatin dibanding 1000 rakaat min alimin dari orang yang alim. Alim yang tidak arif ya, jangan sampai keliru. Wa nafasun, dan satu nafas, satu tarikan nafas, min ahli hakikati tauhidi, dari ahli hakikatu tauhid itu afdalu lebih utama min amalin daripada amal, min amali kuli alimin, dari amalnya setiap orang alim, wa arifin, dan orang yang arif. Nah, yang paling hebat itu adalah ya, ahli hakikatu tauhid. Nah, ahli hakikatu tauhid, jadi sudah puncak pengetahuannya dalam mengesahkan Allah, itu ibadahnya lebih utama dibanding dengan orang-orang yang alim dan arif. Karena di samping dia alim dan arif sekaligus menguasai hakikatut tauhid, hakikat keesaan Allah. Nah, ini tingkatannya para wali. Sama-sama wali itu juga bertingkat-tingkat, ulama juga bertingkat-tingkat, ustadz juga bertingkat-tingkat. Orang awam itu juga bertingkat-tingkat. Ya, kayak kita sholat subuh ini, walaupun lahiriahnya sama, nanti nilainya di hadapan Allah berbeda-beda, tingkat kekhusyuannya beda-beda. Tapi untungnya orang berjamaah, ya untungnya berjamaah, walaupun kualitasnya beda-beda, tapi dapat nilai yang sama. Nah, ini keuntungannya jamaah. Nah, kalau seandainya dinilai satu persatu, bisa jadi nilainya beda-beda. Nah, yang satu 70, yang satu 60, 50, 40, 30 sampai 10. Itu kalau dinilai satu per satu. Tapi karena mereka semuanya mau berjamaah, dapat 100 semua, Pak. Dapat 100 semua. Ya. Kan dulu sudah pernah kita sampaikan, Allah itu menyukai jika ibadah hambanya itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu caranya ngasih imbalan itu ya, kalau misalkan sholat berjamaah, yang pertama itu yang dinilai imamnya. Kalau imamnya nurut Allah sudah bagus, itu makmumnya semuanya dianggap sama dengan imamnya, bagus semua berarti. Ternyata imamnya kurang bagus, tapi salah satu dari makmumnya ada yang bagus, maka semuanya imamnya yang kurang bagus pun ikut dapat nilai yang sama dengan salah satu makmum yang bagus. Kemudian imamnya kurang bagus, makmumnya juga kurang bagus, tapi mau berjamaah tetap nilainya bagus. Nah, itu untungnya kalau kita berjamaah. Di sholat berjamaah itu tidak ada ruginya. Yang rugi itu kalau tidak mau jamaah. Nah, yang rugi yang nggak mau jamaah. Nah, di satu nafas dari seorang yang ahli hakikatut tauhid itu lebih utama dibanding amalnya semua orang yang alim dan arif. Karena satu nafas itu benar-benar bernilai sekali. Ya, kemarin sudah berulang-ulang kami sampaikan bagaimana agar setiap tarikan nafas itu berkualitas. Caranya yaitu selalu disertai dengan dzikrullah. Ya. Di nafas kita itu biar bernilai ibadah, jangan lupa setiap tarikan nafas itu disertai dzikrullah. Sehingga sewaktu-waktu nafas kita berhenti dalam keadaan dzikrullah. Nah, wa an Abi Mas'udin, dan diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abi Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi.
Anar rajula sungguhnya seorang laki-laki min hadil umati dari umat ini itu ya peluru telah sampai apa amaluhu amalnya yauman wahidan sehari ya, amal dia sehari semalam asqala lebih berat min sab'i samawatin dibanding 7 langit wasab'i arodina dan 7 bumi fil wasni dalam timbangannya. Jadi Ibnu Mas'ud Abi Mas'ud ya, salah seorang sahabat Nabi mengatakan bahwa ada dari umatnya Rasulullah itu ya, yang amal ibadahnya sehari itu lebih berat jika ditimbang dibanding dengan 7 langit dan 7 bumi. Jadi bobotnya ibadah dalam sehari itu ya lebih berat dibanding bobotnya 7 langit 7 bumi. Amalnya siapa itu? Amalnya ahli hakikatut tauhid tadi itu. Waruwiya dan diriwayatkan an Abi Musa dari Abi Musa ar-Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Musa ini juga salah seorang sahabat Nabi. Annahu bahwasanya Rasulullah nadhara telah memandang ila jabali Uhudin pada gunung Uhud. Di suatu hari Rasulullah sedang memandang gunung Uhud. Gunung Uhud itu dulu tampak besar, Pak. Ya. Cuma sekarang karena sering terjadi longsor ya, kemudian sering jadi banjir sehingga gunung Uhud yang ada sekarang itu hanya tampak ujungnya saja, tampak kecil ya. Kalau dulunya itu termasuk gunung yang sangat besar sehingga sering disebut-sebut ya. Dalam hadis itu sering disebut tentang kebesaran gunung Uhud. Tapi kalau sekarang kita ke sana, gunung Uhud itu tampak kecil karena memang sudah banyak yang longsor sehingga bawahnya itu sudah tertutup oleh material dari yang lainnya. Ketika Rasulullah memandang gunung Uhud, faqala kemudian beliau bersabda, rubba rajulin, banyak seseorang min ummati dari umatku, umatnya Rasulullah, ya'dilu yang membandingi apal harful wahidu satu huruf min tasbihi dari tasbihnya, membandingi hadzal jabala seberat gunung ini. Di Rasulullah itu memuji keutamaan umatnya. Jadi banyak, Rasulullah mengatakannya banyak, tidak sedikit. Banyak dari umat-umatku itu yang satu huruf dari bacaan tasbih yang dia baca itu bobotnya menyamai bobotnya gunung Uhud. Padahal cuma satu huruf lah. Ya. Nah ketika kita baca tasbih itu berapa huruf itu dihitung? Banyak kan ya. Subhanallah kan mulai dari sin, ba, ya, ha, alif, lam, ha. Nah, itu satu huruf saja itu sudah bobotnya menyamai gunung Uhud. Padahal tasbih itu beberapa huruf. Jadi sekali membaca subhanallah itu nilainya atau bobotnya, bukan nilainya, bobotnya melebihi gunung Uhud. Satu huruf aja udah menyamai apalagi ini semuanya. Nah, wa'lam dan ketahuilah ana min amaratil ma'rifati billah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda orang yang mengenal Allah itu adalah husulul haibati, hasilnya haibah minallahi dari Allah. Tandanya bahwa orang itu sudah mendapatkan ilmu mengenal Allah, salah satunya adalah ada kewibawaan yang luar biasa pada orang tadi. Di haibah itu bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Pengucapannya aja sedikit beda. Haibah jadi hebat, kamu hebat. Nah, ya hebat. Di haibah itu bahasa Arab, Pak. Maknanya yaitu mengagungkan, takut tapi mengagungkan. Kan sama-sama takut orang itu beda. Ada orang takut dengan orang lain, takut dengan kekejamannya, kan ada ya. Tapi ada juga sebenarnya orang ini tidak kejam, orangnya ini sangat santun ya. Sangat lemah lembut, sangat penyayang, tapi ketika mau mendekat tuh kita takut. Itu namanya haibah ya. Takut dengan keagungannya, bukan takut dengan kekejamannya, itu beda ya. Di haibah itu seperti kayak Rasulullah itu sangat haibah, sangat haibah. Sahabat itu memandang wajahnya aja nggak berani, tapi kalau berjauhan dia rindu ya. Jadi senang
campur takut, campur segan. Nah itu gabungan senang, takut, segan. Jadi satu, itu haibah. Ya. Jadi gitu. Biasa kemudian dimaknai dengan wibawanya. Wibawanya. Kemudian di samping orang yang ma'rifatullah itu akan memiliki kehebatan, ya. Wal ma'rifatu tujibu sakinata. Orang yang mengenal Allah itu akan tampak tenang, ya, tidak gampang panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi sakinah, tenang, bukan pasif, bukan. Ya, tenangnya itu ya mikir, ya cari solusi, tapi respon dia ketika ada permasalahan itu spontan, itu langsung tenang. Kan ada orang yang gampang panik ya, kalau ada apa-apa tuh belum apa-apa, belum sempat mikir langsung panik. Kalau yang telah mengenal Allah, ketika ada kejadian yang mendadak itu respon pertamanya itu tenang. Setelah tenang, ya tenang dulu, baru dia berpikir bagaimana cari solusinya. Tapi dasarnya itu tenang. Wakila, dan ditanyakan li Abi Yakub, kepada Abi Yakub As-Susi. Nabi Yakub As-Susi nama orang. Dia juga seorang ulama. Ya. Ditanya, hal yasta'nisu, apakah merasa senang sapal arifu, orang yang telah mengenal Allah, bisai'in, dengan sesuatu ghairillahi, selain Allah Ta'ala. Wahai Abi Yakub As-Susi, apakah orang-orang yang telah mengenal Allah itu bisa menyukai sesuatu selain Allah? Faqala, kemudian Abi Yakub mengatakan, wahal yara ghairallahi, apakah orang yang mengenal Allah itu melihat selain Allah? Fayak ta'nisu bihi, kemudian dia bergembira dengan sesuatu selain Allah tadi. Jadi ya enggak mungkin. Ya, jadi orang yang telah mengenal Allah itu dia tidak memandang selain Allah, yang dia pandang hanya Allah. Karena yang dia pandang hanya Allah, otomatis dia tidak akan merasa senang dengan selain Allah. Oh, yang selain Allah dilihat aja tidak, ya, dilihat aja tidak, apalagi senang. Jadi ya senang bersama Allah, yang dipandang hanya Allah. Jadi berulang-ulang kami sampaikan, ya, mata lahirnya lihat ciptaan, mata hatinya mengingat yang menciptakan. Itu orang yang arif itu begitu, ya. Mata lahirnya yang lihat gunung, mata hatinya yang lihat Allah yang menciptakan gunung. Mata lahirnya yang lihat laut, hatinya ingat yang menciptakan laut itu Allah. Jadi lihat apa aja yang tampak adalah Allahnya, gitu loh maksudnya. Kalau bukan apa-apa itu Allah, bukan gunung itu Allah, langit itu Allah, bukan. Tapi ngelihat apa saja yang tampak adalah Allahnya. Karena ketika dia ngelihat gunung yang nyiptain Allah, lihat langit yang nyiptain Allah, lihat pohon yang nyiptain Allah, yang dia ingat terus Allahnya terus, gitu. Nah, fakila, kemudian ditanyakan lahu kepada Abi Yakub, fa bi ayyi ainin, lalu dengan mata yang bagaimana yang dulu dia melihat ilal asya'i, pada suatu. Lah orang yang mengenal Allah yang kata dia tidak melihat sesuatu itu, terus dengan mata apa dia melihat sesuatu? Qala bi ainil fana, bahwa orang-orang yang telah mengenal Allah itu ketika melihat selain Allah, dia memandangnya bahwa selain Allah itu pasti akan fana, sehebat-hebatnya makhluk pasti akan hancur, pasti akan kembali menjadi tidak ada, sementara yang ada terus hanya Allah. Maka yang abadi itulah yang dia pandang, yang tidak abadi tidak usah dipedulikan, gitu. Ini pandangan orang yang arif billah itu begitu, ya. Makanya dia enggak tertarik kepada selain Allah. Kenapa? Yang selain Allah itu pasti dari tidak ada sekarang ada, suatu saat akan kembali menjadi tidak ada. Loh, sesuatu yang tidak ada kok menjadi perhatian, itu kan ya enggak perlu, katanya begitu, ya. Karena mereka sudah fana, menempati makom fana. Fana itu musnah, hancur. Jadi selain Allah pasti akan hancur, pasti akan kembali menjadi tidak ada sebagaimana dulu pernah tidak ada. Yang ada selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan telah berkata sapa Abu Yazid
Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan al-arifu, orang yang telah mengenal Allah itu toyarun bagaikan burung. Wazahidu, sedangkan orang yang zuhud itu sayyarun bagaikan orang yang jalan kaki. Sama-sama menuju Allah, ya. Sama-sama semuanya itu orientasinya kembali ke Allah kan. Kita ini semuanya kan kembali ke Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu maksudnya. Kita ini miliknya Allah, berasal dari Allah, suatu saat kembali kepada Allah. Nah, ketika kembali kepada Allah itu ada yang bagaikan burung yaitu terbang jadi lebih cepat, ada yang jalan kaki. Nah, orang yang mengenal Allah itu kembalinya ke Allah itu terbang jadi lebih cepat. Bahkan dia sudah kembali kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Sekarang ini dia sudah kembali ke Allah, masih hidup itu sudah kembali ke Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Sementara yang zahid, orang yang zuhud itu bagaikan jalan kaki, tapi juga jalan kaki menuju Allah. Kemudian wal arifu, orang yang telah mengenal Allah itu tabki, menangis apa ainuhu, mata lahirnya, wayadhaku, dan dia tertawa apa qalbuhu, mata hatinya. Jadi begini, orang yang telah mengenal Allah itu ketika dia ditimpa musibah misalnya ya, itu lahiriahnya juga nangis Pak, sebagaimana umumnya orang. Tapi sebenarnya hatinya itu bersyukur, gitu loh. Nah, kenapa kok matanya perlu menangis? Untuk nutupi yang ada di dalam hatinya itu, supaya tidak menimbulkan fitnah. Gitu. Wong ada musibah kok malah tertawa, itu kalau tertawanya ditampakkan kan menimbulkan fitnah. Misalkan temennya kecelakaan dia malah ketawa-ketawa gitu kan nggak baik. Ya, lahiriahnya menjadi tidak baik. Makanya lahiriahnya juga tampilannya sama. Ketika ada musibah baik itu menimpa diri sendiri mau menimpa orang-orang yang dicintai, ya lahiriahnya nangis kayak umumnya orang, tapi hatinya bersyukur. Kenapa? Karena dengan terjadinya musibah itu orang diampuni oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, maksiatnya berhenti, ya. Dan seterusnya punya banyak lah. Dia ngelihat segala sesuatu itu dari sisi baiknya, dari sisi baiknya. Ya. Musibah memang lahiriahnya kan tidak enak. Lahiriahnya ya, namanya aja musibah itu biasanya kaitannya selalu maknanya itu sesuatu yang tidak baik, tidak kita sukai. Tapi hikmah di balik musibah itu loh yang sering kita lupakan. Nah, jadi orang yang arif billah itu mata lahirnya ngelihat musibahnya, kemudian dia menangis, tapi mata hatinya melihat hikmah di balik musibah, maka hatinya bersyukur bahkan tertawa. Nah, Waqala, dan telah berkata sapa al-Junaidu, Syekh Junaid al-Baghdadi, la yakunu, tidak menjadi sapal arifu, seorang yang arif itu arifan, menjadi arif yang beneran, hatta yakuna, sehingga orang yang arif itu mampu menempatkan dirinya kal ardi, bagaikan bumi, yata'uha, yang menginjak pada bumi, sapal baru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang buruk. Nah, ini hebat ini. Nasihat dari Syekh Junaid al-Baghdadi. Orang yang arif tidak dikatakan arif sebelum dia mampu memposisikan dirinya bagaikan tanah. Tanah itu diinjek-injek, dilemparin kotoran, tapi dia malah membalas kebaikan gitu loh. Ya. Dia udah nggak peduli dicaci maki, dihujat, itu ya tenang-tenang saja. Nah, karena dia telah mampu memposisikan dirinya bagaikan bumi. Kalau ngaku arif kemudian gampang ngamuk, ya berarti itu belum sah itu arifnya. Ya. Wong ngaku arif kok dikritik dikit langsung ngamuk-ngamuk misalkan begitu. Mencak-mencak, berarti belum mampu memposisikan dirinya sebagai bumi. Bumi itu diinjek-injek orang baik ya nurut, ya. Diinjek-injek orang jelek juga nurut. Bahkan dilemparin kotoran aja dibalas, ya, dibalas dengan kebaikan. Apa? Tanah yang tandus ketika dilemparin kotoran menjadi subur. Nah, itu bumi seperti itu. Orang yang arif itu kata Syekh Junaid al-Baghdadi sudah seperti tanah itu. Ya, dicaci maki, dilemparin kotoran, malah dia membalas dengan kebaikan. Wa kasahabi, dan seperti mendung. Mendung itu ya mendung. Ya. Yudhillu, yang menaungi kulasaiin, segala sesuatu. Awan, ya awan.
Awan itu bahasa Jawa artinya siang. Awan itu kalau bahasa Jawa artinya siang. Ya mendung aja lah. Mendung kan udah menjadi bahasa Indonesia ya. Karena mega mendung kan ada itu. Ya. Jadi selain kayak tanah yang siap diinjek oleh orang baik dan orang buruk, malah dia membalas dengan kebaikan, juga bagaikan mendung yang dia siap menaungi siapapun. Awan itu kalau menaungi kan nggak milih-milih, ya, semuanya dinaungi, semuanya dilindungi. Maka banyak ulama-ulama besar, orang-orang soleh, orang-orang alim, itu tamunya itu ya macam-macam, ya, semuanya dihormati, semuanya dimuliakan, ya, tidak membeda-bedakan tamu, ya. Yang tamunya penjahat pun dihormati. Banyak Pak kisah-kisah seperti itu ya di ulama-ulama besar, walaupun tamunya ini seorang PSK atau seorang penjudi, pemabuk, tetap dimuliakan karena ya tadi dia memposisikan dirinya bagaikan awan atau mendung, dia melindungi semua makhluk Allah, ya, menebarkan kasih sayangnya, tapi tujuannya tetap membimbing mereka. Wakal matori, dan seperti hujan, yaski yang menyiram, ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbu. Kayak hujan itu juga akan menyiram yang disukai maupun yang tidak disukai. Tidak ada ceritanya hujan milih-milih. Semuanya kalau waktunya hujan ya pasti dihujani. Gitu. Itulah nasihat atau komentar dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi gampang sebenarnya lihat apakah dia itu orang arif atau tidak arif atau belum arif, yaitu diuji apakah dia memiliki ketentraman, ketenangan tadi dalam mensikapi segala persoalan, kemudian dia mampu memposisikan dirinya bagaikan bumi yang siap diinjak-injak, mampu memposisikan dirinya sebagai awan yang melindungi semua kelompok, dan juga mampu seperti hujan yang bisa menyebarkan sesuatu yang bermanfaat kepada siapa saja. Nah, kita walaupun tidak sepenuhnya, kita harus berupaya untuk meneladaninya. Walaupun hanya 10%, 20% ya belajar lah ya. Sekali-kali kita belajar jadi tanah, diinjek itu ya diam saja gitu. Jangan gampang-gampang marah. Kita berupaya sesuai dengan kemampuan kita untuk menebarkan kebaikan di lingkungan kita gitu. Walaupun tidak seperti hujan beneran, paling tidak ya gerimis lah, seperti gerimis gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, jangan kemudian ditinggalkan semuanya. Walaupun sedikit tetap harus ada yang diambil. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair ulil ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.